Selamat pagi. Selamat pagi. Saya bernama Fandi Aryasya dengan NIM 2301885623, berasal dari kelas LI 11 yang menjawab pertanyaan tentang Advanced Information System Design. Nomor 1 yaitu yang A, Affordance and Visibility. Affordance adalah indikasi tampilan dari kontrol atau tombol tertentu. Fungsinya misalnya jika pengguna melihat sebuah tombol yang menurutnya memiliki fungsi tampilan fungsi A, ketika tombol ditekan maka sistem akan melakukan fungsi A. Misalnya kontrol yang terlihat seperti panah bawah di bilah navigasi menu tidak ada artinya menampilkan fungsi scrolling ke bawah menu bar navigasi. Affordance juga memanfaatkan kefamiliaran pengguna dengan kontrol UI yang sudah dilihat dan digunakan oleh pengguna dalam situasi lain. Lalu untuk visibility adalah berarti bahwa pengguna dapat dengan jelas melihat kontrol dan menunjukkan apakah kontrol dapat berinteraksi dengan pengguna sehingga pengguna mengetahui tersedia. Terus yang juga berarti bahwa kontrol dapat segera diperintahkan untuk merespon dan saat pengguna berinteraksi dengan kontrol. Misalnya pengguna bisa melihat tombol submit dengan warna kontras dan bisa dilihat dan ditekan saat pengguna mengisi formulir. B. Konsistensi. Prinsip konsistensi adalah di mana suatu desain harus dirancang dengan konsisten baik dalam fungsi tampilan struktur penyusunannya, item menu, ukuran atau bentuk icon, dan lain-lain. Prinsip pendesain suatu UI ini harus konsisten dikarenakan untuk memudahkan manusia sebagai usernya untuk mengingat dan melihat pattern dari suatu UI yang digunakan agar mengurangi kekeliruan dan agar informasi atau fungsi suatu tombol bisa diingat secara lebih mudah. Contoh, di suatu website terdapat search bar di pojok kanan atas, dan di halaman-halaman lain juga terdapat search bar ini. Artinya website sudah menerapkan prinsip konsistensi. Terus dalam UI Binus Maya, peletakan dan berbagai fungsi tombolnya sudah sangat konsisten dan user seperti saya bisa menavigasi Binus Maya dengan sangat mudah. Dikarenakan saya bisa mengingat dengan sangat jelas setiap peletakan tombolnya sangat penting di Binus Maya yang ditempatkan secara konsisten dalam websitenya. Lalu Binus Maya juga konsisten dalam penempatan UI-nya di platform yang berbeda seperti smartphone. Saya biasanya terkadang mengakses Binus Maya melalui komputer, dan saat menggunakan smartphone untuk mengaksesnya, tombol fungsi dan menu tetap konsisten diletakkan di tempat yang sama. Lalu untuk shortcut dalam Binus Maya ini sudah diterapkan dalam bentuk shortcut button, akan tetapi diterapkan pada bentuk shortcut tombol keyboard. Walaupun memang masih terdapat shortcut keyboard yang bisa digunakan seperti CTRL-O, CTRL-A, dan lain-lain, tetapi shortcut tombol keyboard general yang bisa digunakan setiap website, saya belum menemukan shortcut keyboard yang hanya dibuat khusus untuk Binus Maya. Feedback dalam menunjukkan ini hal-hal yang dilakukan oleh sistem ketika user membaca suatu tombol. Dalam Binus Maya, saat user mensubmit jawaban forum GSLC di halaman forum, sistemnya akan memberikan informasi dengan cara menampilkan pop-up box yang isinya adalah info bahwa submit telah berhasil, agar user mengetahui bahwa jawaban dan balasan GSLC yang sudah berhasil disubmit ke dalam sistem Binus Maya. Lalu untuk dialogs and yield closure dalam Binus Maya, menurut saya sudah diterapkan, di mana ketika user diminta untuk mengisi kuesioner di Binus Maya, kuesioner menjelaskan dengan sangat detail instruksi apa yang harus dilakukan user, lalu user juga kapan harus next ke halaman selanjutnya, dan saat selesai sistem akan dengan jelas memberitahu bahwa kuesioner sudah selesai. Lalu untuk error handling di dalam Binus Maya, sangat banyak penggunaan prinsip error handling yang diterapkan dalam UI-nya. Contohnya seperti saat user ingin melakukan tugas di menu assignment atau forum, apabila terdapat error, maka sistem Binus Maya langsung memberitahu dengan jelas kenapa bisa terjadi error, seperti size-nya kebesaran atau melebihi maksimum size atau tipe file tidak sesuai. Lalu untuk easy reveal of action dalam Binus Maya, ketika user sudah mengirim jawaban di halaman forum, ternyata user melakukan kesalahan dan ingin menghapusnya. Jadi dia bisa menekan tombol delete untuk menampilkan pop-up-nya. Lalu tekan tombol yes. Lalu pilihan ini berguna apabila ada user lain yang secara tidak sengaja menekan tombol delete tersebut. Dengan ada konfirmasi ini, user bisa tahu tidak akan melakukan kesalahan lagi. Lalu untuk reduce short-term memory. Terus dalam Binus Maya ada beberapa contoh penerapannya, itu ketika pertama kali user mendaftar terdapat 7 langkah, lalu diurutkan oleh UI Binus Maya dari langkah 1 sampai langkah 7 sehingga user tidak perlu repot-repot mengingatnya. Terus untuk nomor 2, menurut saya fitur tambahan yang bisa membantu mendukung LMS Binus Maya agar lebih maksimal adalah search answer pada halaman forum dan memberitahu bahwa saya sudah mengupload dan menjawab pertanyaan di forum. Fitur ini sangat berguna mengandalkan forum untuk melakukan GSLC. Oleh karena itu diperlukan sistem forum yang efektif
saat digunakan oleh mahasiswa pada masa pembelajaran online. Tetapi setelah menganalisa forum Binus Maya, saya menemukan satu aspek membuat forum Binus Maya kurang efisien, yaitu di forum tersebut belum terdapat fitur search answer atau mencari jawaban yang sudah kita post sebelumnya. Karena ini forum akan lebih mengefisiensikan waktu mahasiswa dalam mencari tugas-tugasnya. Saya juga merekomendasikan fitur penanda bahwa saya sudah mengupload atau menjawab forum dari ASN. Alasannya itu pengalaman dari saya sendiri, karena banyaknya forum yang diberikan dosen, saya bingung apakah saya sudah menjawab forum ini atau belum. Terus dengan ada fitur ini diharapkan bisa membantu mahasiswa untuk mengetahui apakah sudah mengupload jawabannya atau belum. Nah, tampilan UI seperti ini. Nah, untuk nomor 3, flashcard diagram seperti ini, CRC diagram CRC cardnya seperti ini, detail terus dan yang C-nya seperti ini. Ya, sekian, terima kasih.